Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Susiana Anggun Pratiwi. Di video kita kali ini akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi dan bagaimana sih cara pencatatannya? Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan dari dua sisi yaitu antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Sehingga perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan dan keseimbangannya akan selalu dipertahankan. Nah, itulah pengertian persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam prakteknya akuntansi memiliki beberapa persamaan. Namun, ada satu persamaan akuntansi yang menjadi dasar sistem pencatatan akuntansi itu sendiri, yaitu persamaan neraca. Nah, di dalam persamaan neraca akuntansi ini menyatakan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Sehingga rumus persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Nah, dalam persamaan ini menyatakan bahwa aset atau harta yang dimiliki oleh sebuah entitas akuntansi nilainya sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Sebagai contoh, seorang yang membuka sebuah unit bisnis dengan modal sendiri dan pinjaman dari bank, maka dilihat dari kacamata entitas bisnis tersebut memiliki harta atau aset yang besarnya sama dengan modal sendiri atau ekuitas ditambah dengan pinjaman dari bank atau liabilitas. Kemudian yaitu komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, dari persamaan dasar akuntansi di atas yaitu terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu harta atau aset, terdiri dari harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar itu bersifat cair, misalnya kas, piutang, perlengkapan, persediaan, deposito, biaya dibayar di muka, dan lain-lain. Sedangkan untuk harta tidak lancar, misalnya mesin, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas. Terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Di dalam kewajiban jangka panjang misalnya hutang bank, hutang hipotek. Sedangkan di kewajiban jangka pendek misalnya
hutang usaha, hutang wesel, hutang gaji. Komponen yang terakhir yaitu modal. Modal terdiri dari modal dan prive. Modal itu menambah, sedangkan prive menarik modal. Di dalam modal terdapat komponen laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban. Kemudian yaitu ada posisi akun. Nah, kita harus mengetahui posisi akun apa saja yang ada di debit dan kredit. Yang pertama yaitu kas atau harta. Jika di debit akan menambah dan di kredit akan berkurang. Kemudian yaitu utang. Utang jika berada di debit akan berkurang, sedangkan di kredit akan bertambah. Selanjutnya yaitu modal. Modal jika di debit akan berkurang dan di kredit akan bertambah. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan jika di debit akan berkurang dan jika di kredit akan bertambah. Dan yang terakhir yaitu beban. Beban jika berada di debit akan bertambah dan jika berada di kredit akan berkurang. Jadi kesimpulannya yaitu kas atau harta dan beban itu sama, yaitu akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan untuk utang, modal, pendapatan akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Kemudian yang terakhir yaitu contoh persamaan dasar akuntansi. Nah, contoh persamaan dasar akuntansi yang pertama yaitu membayar utang gaji sebesar Rp50.000 dan bagaimana cara menulis jurnalnya. Membayar itu mengurangi kas berada di aktiva dan utang gaji berada di pasiva. Karena beda sisi berarti sama-sama berkurang. Maka kita lihat posisi akun utang berkurang di debit dan kas masuk pada harta di kredit. Jadi jurnalnya utang gaji sebesar Rp50.000 berada di debit dan kas berada di kredit sebesar Rp50.000. Kemudian contoh yang kedua yaitu Tuan Beni mendirikan sebuah perusahaan dan untuk itu ia menyetor uang tunai sebesar Rp5 juta sebagai modal awal. Pengaruh transaksi tersebut adalah aset berupa kas bertambah sebesar Rp5 juta dan ekuitas bertambah 5 juta. Dengan demikian, persamaan akuntansinya aset sama dengan kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Maka seperti ini. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.